Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah, insyaallah pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang adab sebelum ke masjid. Apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin ke masjid? Yang pertama, kita harus mengikhlaskan niat kepada Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seorang hanya mendapat sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana yang ia hijrahi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan 4 imam ahli hadis. Yang dimana hadis ini telah anak-anak hafal di kelas 2. Dimana kita harus mengikhlaskan niat kepada Allah sebelum kita menuju ke masjid. Setelah itu yang kedua, adabnya adalah berpakaian indah ketika hendak pergi ke masjid. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali memasuki masjid. Setelah itu adab yang ketiga adalah menggunakan alas kaki didahulukan dengan kaki kanan. Sebagaimana Rasul bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Yang dimana artinya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam urusan yang penting semuanya. Muttafaqun alaih. Adab yang keempat adalah menuju masjid dengan tenang. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis sakinati wal waqari wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Yang artinya, jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat, namun bersikap tenang dan khusyuklah. Gerakan imam yang kalian dapati ikutilah, sedangkan yang luput dari kalian sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, adab sebelum kita berangkat ke masjid adalah adab khusus bagi para wanita. Di mana boleh nggak sih wanita pergi ke masjid? Jawabannya adalah diperbolehkan bagi wanita untuk pergi ke rumah Allah dengan beberapa syarat. Yang pertama, meminta izin kepada mahramnya, yaitu apabila anak-anak solehah ingin pergi ke masjid, maka izin kepada orang tuanya sebagai mahramnya. Yang kedua,
tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Dan ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, diharuskan untuk seluruh wanita untuk menutup auratnya secara lengkap, yaitu dari ujung kaki sampai ujung kepala, yang dimana kecuali tangan dan wajah. Keempat, tidak memakai wangi-wangian. Kenapa sih para wanita tidak diperbolehkan untuk memakai wangi-wangian? Sebagaimana Rasul bersabda yang berbunyi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyum ra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Yaitu yang artinya wanita mana saja yang memakai minyak wangi lalu melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka ia adalah wanita pezina. Hadis riwayat Ahmad. Jadi bagi wanita yang memakai wangi-wangian apabila keluar rumah, maka ia dicontohkan oleh Rasul seperti seorang pezina atau seorang pendosa yang besar. Itulah adab-adab yang harus kita lakukan sebelum kita pergi ke masjid. Oleh karena itu, silahkan bagi anak-anak soleh dan soleha untuk mengamalkan adab-adab tersebut di rumah atau dimanapun jika kalian ingin pergi ke masjid. Demikian yang Ustaz sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.